Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Cita Nursasi dalam pembelajaran daring ekonomi akuntansi. Nah, kali ini kita akan membahas tentang persamaan akuntansi dasar atau persamaan dasar akuntansi. Nah, dalam akuntansi ada beberapa proses yang harus dilalui. Yang pertama adalah transaksi. Transaksi adalah kejadian yang terjadi di dalam perusahaan. Contohnya adalah pembelian perlengkapan, pembelian peralatan, investasi modal, pengusutan aktiva tetap, dan lain sebagainya. Ini merupakan transaksi. Nah, setelah terjadi transaksi, proses selanjutnya adalah penyeleksian data. Nah, setelah data-data diseleksi, nanti akan ada yang namanya analisis. Nah, dianalisis dulu apakah nanti harta kita bertambah, utang kita bertambah, atau modalnya berkurang, dan lain sebagainya. Nah, setelah proses analisis, akan ada proses pencatatan dan pembukuan. Proses selanjutnya yaitu adalah neraca saldo. Nah, setelah dibukukan, nanti akan dibuat neraca saldo. Setelah neraca saldo, nanti akan dibuat yang namanya laporan keuangan. Jenis transaksi yang ada di dalam pertukaran barang terdiri dari dua jenis transaksi. Yang pertama ada transaksi eksternal, yaitu transaksi antara perusahaan dengan dunia bisnis. Yang kedua adalah transaksi internal. Transaksi internal adalah transaksi yang terjadi di dalam perusahaan itu sendiri. Setelah kita melakukan transaksi, otomatis ada bukti untuk menandakan bahwa kita melakukan transaksi. Yang pertama adalah bukti transaksi dalam bentuk cek. Nah, cek ini adalah bukti transaksi untuk pembayaran secara tunai. Kemudian yang kedua ada faktur. Nah, faktur ini berbeda dengan cek. Kalau cek tadi adalah bukti transaksi secara tunai, kebalikannya faktur adalah bukti transaksi secara kredit atau utang. Nah, yang ketiga ada kwitansi. Kwitansi ini sudah tidak asing lagi ya. Kalau kita melakukan pembayaran apapun, rata-rata atau kebanyakan orang itu memberikan kwitansi kepada kita sebagai bukti dari transaksi. Rumus persamaan akuntansi adalah aset sama dengan liability plus equity. Aset adalah harta, liability adalah kewajiban atau utang, kemudian equity adalah modal. Nah, equity ini dapat dihitung dari common stock atau sahkan dengan sewa dibayar di muka, ditambahkan dengan pendapatan dan dikurangi dengan biaya. Ini nanti akan didapatkan equity. Atau secara sederhana, rumus persamaan dasar akuntansi adalah harta sama dengan utang ditambahkan dengan modal. Nah, untuk pembahasan selanjutnya, kita mengenal dulu apa itu aset, apa itu liabilities, dan apa itu equity. Nah, jadi akun pendapat dalam akun harta atau aset adalah kas, surat berharga, kemudian wesel tagih, ada piutang, peralatan, perlengkapan, beban dibayar di muka, ada investasi berjangka, bisa berinvestasi jangka pendek ataupun investasi jangka panjang, kemudian ada harta tetap. Nah, harta tetap ini ada banyak macamnya. Harta dalam bentuk tanah, gedung, mesin, dan kendaraan. Kemudian ada harta tak berwujud. Inilah merupakan akun-akun yang terdapat di dalam akun harta atau aset. Oke, selanjutnya adalah akun kewajiban atau liabilities. Akun apa saja yang terdapat di dalam liabilities atau kewajiban? Ada utang lancar, macamnya utang lancar, ada wesel bayar, utang usaha, ada beban yang harus dibayar, kemudian pendapatan diterima di muka. Ada utang berjangka. Nah, utang berjangka ini jenisnya ada utang bank, utang hipotek, dan utang obligasi. Dan terakhir adalah utang lain. Ini merupakan akun-akun yang terdapat di dalam liabilities atau kewajiban. Selanjutnya ada akun modal. Nah, apa saja yang terdapat dalam akun modal? Ada pendapatan di luar usaha, ada pendapatan sewa, kemudian pendapatan bunga, pendapatan komisi, dan pendapatan usaha. Ini merupakan akun-akun yang nanti termasuk ke dalam equities atau modal. Nah, ini merupakan bentuk tabel persamaan dasar akuntansi. Jadi, ada tanggal atau bisa juga nomor. Nanti di bagian harta bisa terdapat kas, perlengkapan, peralatan, piutang, dan lain sebagainya. Masih bisa ditambahkan sampai dengan akun itu terdapat di dalam transaksi atau tidak. Nah, kemudian di sebelah kreditnya, itu ada akun utang dan akun modal, kemudian ada keterangan. Nah, ini merupakan bentuk dari tabel persamaan dasar akuntansi. Oke, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh berikut ini. Ini ada contoh analisis transaksi. Contohnya adalah Tuan Lukas mendirikan usaha bengkel motor. Ia memberi nama dengan bengkel X. Transaksi yang pertama adalah Tuan Lukas menginvestasikan uang sebesar 10 juta rupiah sebagai modal awal usaha bengkel X. Analisisnya adalah
Kas atau hartanya bertambah, kemudian modal Tuan Lukas bertambah. Nah, berdasarkan analisis tadi, kasnya bertambah sebesar 10 juta dan modalnya bertambah 10 juta rupiah. Nah, kemudian rumus persamaan dasar akuntansi adalah harta sama dengan utang plus modal. Utang ditambahkan dengan modal. Hartanya ada 10 juta rupiah, kemudian utang ditambahkan dengan modal ada 10 juta rupiah. Transaksi berikutnya yaitu dibeli perlengkapan toko sebesar 1.600.000 dibayar tunai. Kita analisis dulu. Kas atau harta itu berkurang karena membeli perlengkapannya secara tunai, berarti uang kita berkurang. Ada akun perlengkapan termasuk ke dalam harta yaitu bertambah. Oke, kita masukkan ke dalam persamaan dasar akuntansi. Kasnya tadi pas transaksi pertama ada 10 juta rupiah, modalnya ada 10 juta rupiah sebagai modal awal. Nah, ini kenapa ada tanda kurung? Kalau dalam persamaan dasar akuntansi, jika nominalnya itu berkurang, maka akan dikasih tanda kurung seperti ini. Nah, untuk transaksi yang kedua, ini membeli secara tunai perlengkapan, kasnya berkurang 1.600.000, kemudian perlengkapannya bertambah 1.600.000, kemudian tidak mempengaruhi utang ataupun modal. Nah, kita turunkan jumlahnya. 10 juta rupiah dikurangi dengan 1.600.000, totalnya adalah 8.400.000. Kemudian perlengkapannya kita turunkan 1.600.000, modalnya kita turunkan masih tetap 10 juta rupiah. Maka dari itu harta sama dengan utang ditambahkan dengan modal masih tetap sama jumlahnya 10 juta rupiah. Ini juga masih sama 10 juta rupiah. Oke, transaksi yang ketiga ada dibeli peralatan senilai 7.800.000 dibayar tunai 5.800.000, sisanya bulan depan. Membeli peralatannya tidak langsung lunas ya, tetapi masih ada sisanya yang akan dibayarkan bulan depan. Maka analisisnya adalah kasnya berkurang karena membayar tunai 5.800.000 ya tadi ya. Kemudian ada utangnya kita bertambah karena sisanya belum lunas, masih akan dibayar bulan depan. Ada peralatannya bertambah. Kita masukkan ke dalam persamaan dasar akuntansi, yaitu kasnya tadi ada saldo 8.400.000, perlengkapannya ada saldo 1.600.000, modalnya ada saldo 10 juta. Nah, transaksi yang C itu mengakibatkan persamaan dasar akuntansinya, kasnya berkurang 5.800.000 karena membayar tunainya sebesar 5.800.000. Kemudian peralatannya bertambah 7.800.000 karena harga peralatannya adalah 7.800.000. Sedangkan utangnya bertambah 2 juta karena belum lunas dibayar semuanya, masih ada utang yang akan dibayar bulan depan. Kemudian kita jumlahkan 8.400.000 dikurangi dengan 5.800.000 menjadi 2.600.000. Nah, perlengkapannya kita turunkan 1.600.000, peralatannya juga kita turunkan 7.800.000, kemudian utangnya 2 juta, modalnya 10 juta. Hartanya adalah 12 juta. 12 juta ini diperoleh dari 2 kas ditambahkan dengan perlengkapan dan ditambahkan dengan peralatan. Sedangkan 12 juta di sini diperoleh dari utang ditambahkan dengan modal. Oke, transaksi yang keempat. Ada dibeli perlengkapan toko 800.000 dibayar minggu depan. Berarti analisisnya kita buat perlengkapannya bertambah, utangnya bertambah. Kita masukkan ke dalam tabel persamaan dasar. Tadi ada saldo ini ya pas transaksi yang ketiga. Kemudian perlengkapannya bertambah karena dibelinya tidak langsung dibayar ya, akan dibayar minggu depan, berarti tidak mempengaruhi kas. Perlengkapan bertambah 800.000, sedangkan utangnya adalah 800.000. Maka dari itu kita jumlahkan. Kasnya tetap karena tidak berpengaruh terhadap kas. Perlengkapannya bertambah 2.400.000, peralatannya kita turunkan 7.800.000, utangnya bertambah jadi 2.800.000, sedangkan modalnya masih tetap yaitu 10 juta rupiah. Maka hartanya totalnya adalah 12.800.000, sedangkan utang tambahkan dengan modal totalnya adalah 12.800.000. Oke, transaksi yang kelima, diterima hasil usaha hari ini sebesar 2 juta. Diterima hasil usaha itu sama dengan pendapatan, maka analisisnya adalah hartanya bertambah, pendapatannya bertambah. Nah, pendapatan ini nanti akan berpengaruh terhadap akun modal. Nah, berikut adalah tabel persamaan dasar akuntansinya.
Ini saldo transaksi yang sebelumnya, kemudian kasnya bertambah 2 juta karena memperoleh pendapatan. Kemudian ada modalnya bertambah 2 juta, di keterangan ditulisi pendapatan. Nah, jika dijumlahkan hartanya ada 14.800.000, utang tambahkan dengan modal ada 14.800.000. Oke, transaksi yang terakhir, dibayar gaji karyawan sebesar Rp900.000. Analisisnya adalah kas harta yaitu berkurang karena membayar gaji itu merupakan biaya yang harus dibayarkan, kemudian bebannya bertambah. Nah, ini akan mempengaruhi terhadap akun modal. Berikut adalah jika dimasukkan ke dalam tabel persamaan dasar akuntansi. Ini adalah saldo yang tadi sebelumnya, kemudian kasnya berkurang Rp900.000, sedangkan modalnya juga berkurang Rp900.000. Ini tercatat sebagai beban gaji atau biaya gaji. Nah, dijumlahkan antara kas perlengkapan dan peralatan yaitu 13.900.000, utang ditambahkan dengan modal jumlahnya juga 13.900.000. Nah, ini adalah bentuk dari persamaan dasar akuntansi jika kita kelompokkan dari transaksi yang A sampai dengan ke F. Nah, nanti jumlahkan akun-akun yang terdapat dalam harta, ada kas, perlengkapan, dan peralatan, dijumlahkan. Di sini ketemu 13.900.000, kemudian utang dijumlahkan dengan modal ada 13.900.000. Nah, harta, jumlah angka yang ada di harta dan utang ditambahkan dengan modal itu harus sama. Jika belum sama, berarti silakan hitung lagi. Mungkin dalam menghitung kalian kurang teliti. Baiklah, untuk pembahasan persamaan dasar akuntansi sampai di sini dulu. Semoga kalian paham atas penjelasan yang Bu Cinta sajikan. Bagikan kepada teman-teman kalian jika informasi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.